Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya, kesehatan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada segenap keluarga sahabat dan juga pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya mendapatkan materi yang keempat, yaitu etika belajar. Belajar harus menggunakan etika. Tidak cuma belajar, hampir sebagian dan semua aktivitas yang kita laksanakan itu diwajibkan dan diharuskan untuk menggunakan etika atau akhlak. Ketika kita berjalan pun juga harus menggunakan etika, juga menggunakan akhlak. Ketika ada orang tua di depan kita, kita tidak diperbolehkan, benarnya itu, kecuali kalau naik kendaraan beda lagi urusannya. Kalau sedang berjalan, itu kita tidak dianjurkan untuk mendahului orang tua. Pernah satu hari ada salah satu sahabat Nabi yang berangkat pagi-pagi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Ketika sahabat Nabi ini keluar, berjalan menuju masjid, di depan sahabat Nabi ini ada orang tua yang juga arahnya menuju masjid. Tapi karena mempunyai akhlak dan tata krama, sahabat Nabi ini tidak mau mendahului orang tua tersebut. Sehingga dibelakangi hingga sampai masuk lokasi masjid atau halaman masjid. Walaupun demikian, ya, orang itu sekalinya tidak masuk ke dalam masjid, sekalinya lewat di pinggir masjid saja, artinya orang ini bukan orang Islam. Demi menghormati orang yang lebih tua, Gusti Allah memberikan penghormatan kepada orang ini, sehingga ketika Rasulullah SAW rukuk, itu punggung beliau ditindis oleh sayapnya malaikat sehingga tidak bisa bangun untuk rukuk. Jadi pada waktu itu rukuknya sangat lama sekali, menunggu sahabat Nabi yang baru datang masuk masjid. Sehingga ketika dilihat Rasulullah masih dalam keadaan rukuk, sahabat ini seketika mengucapkan alhamdulillah. Ketika sahabat ini mulai ikut jamaah dan rukuk, baru sayap malaikat diangkat, baru Rasulullah bisa bangun dari rukuk sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini tata krama. Jadi dalam hal apapun kita sangat dianjurkan untuk bertata krama, untuk beretika dan berakhlak. Karena Rasulullah memang diutus untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti yang baik. Belajar ini adalah salah satu usaha di mana kita bisa menempuh dan memenuhi apa yang kita inginkan. Apapun sangat dianjurkan untuk belajar. Ketika orang ingin menjadi bisa, kepingin menjadi alim, itu juga dianjurkan untuk belajar. Karena memang dengan belajar, insya Allah, walaupun tidak semuanya, insya Allah yang kita inginkan bisa terlaksana dengan maksimal. Seorang santri misalnya, belajar sungguh-sungguh, sehingga dia bisa menjadi ustadz atau kiai, menggantikan gurunya. Jadi kalian yang saat sekarang ini masih dalam tahap belajar, 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 10 tahun yang akan datang, mungkin 20 tahun yang akan datang, kalian yang akan menggantikan para dosen-dosen sekarang ini, para rektor sekarang ini. Karena itu belajar yang sungguh-sungguh, ijtihad wala taksal, wala taku ghafila, fanadamatul uqbali may yatakasal. Rajinlah kalian, jangan bermalas-malasan. Ya, karena yang namanya penyesalan itu akan terjadi kepada mereka yang tidak rajin atau bermalas-malasan. Dan laukana nurul ilmi yutraku bil muna maka yabqa fil bariyati jahilun. Andai kata ilmu itu
cuma bisa didapat dengan cara melamun, dengan cara mencita-citakan saja, tidak dibarengi dengan usaha belajar, maka sungguh benar di dunia ini pasti tidak akan ada orang yang bodoh. Semuanya pintar. Kenapa? Karena cuma melamun saja orang ini bisa menjadi alim. Orang ini bisa menjadi pintar. Maka dari itu, rajinlah kalian belajar. Karena Rasulullah juga menyampaikan innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu bisa didapat hanya dengan cara belajar. Berikut penulis uraikan kandungan syair yang sangat populer di dunia pesantren. Jadi di dunia pesantren itu ada syair. Syair sebenarnya itu kalimat yang mungkin kurang tepat ya. Kalau syair itu dalam bahasa Arab syairun, itu isim fa'il yang artinya yang membuat syair, ya, pembuat syair. Sebenarnya bukan syair tapi syair. Syair itu adalah bentuk kalimat yang tersusun rapi sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan dalam ilmu apa itu namanya untuk mengikuti masalah lupa saya ya. Nah, di sini ada syairan yang sangat terkenal di dunia pesantren ya. Ini ada yang mengatakan yang mengarang adalah Sayyidina Ali. Ada juga yang mengatakan dari Imam Al-Juwaini, gurunya Imam Al-Ghazali. Bagaimana bentuk atau bunyi syair tersebut? Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika majmu'iha bi bayani kain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Kalau baca syairan selain Al-Quran itu tidak apa-apa dipanjangkan meskipun tidak panjang ya. Tidak masalah, tidak usah menggunakan kaidah ilmu tajwid. Ala ingatlah, ya, kita disuruh mengingat. La tanalul ilma. Sesekali engkau tidak akan bisa menerima ilmu, jadi ilmu tidak mungkin bisa dapat, ilmu tidak bisa diterima atau berhasil mendapatkan ilmu illa bisittatin, terkecuali dengan 6 perkara. Jadi caranya untuk bisa mendapatkan ilmu, kalian harus bisa melaksanakan ya 6 perkara ini. Kalian tidak usah khawatir, saumbika akan saya jelaskan, akan saya terangkan kepada kalian an majmu'iha, dari kumpulan yang 6 ini. Saya jelaskan, saya sampaikan bibayan dengan jelas ya, dengan gamblang. Jadi nggak usah bingung. Insya Allah akan saya jelaskan dengan jelas. Apa itu persyaratan untuk bisa mendapatkan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum? Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah dagain atau dukain, yaitu kecerdasan ya, atau bakat. Dalam bahasa yang lebih tinggi lagi itu disebut malakah. Ya, bakat atau malakah itu di sini adalah cerdas. Orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berarti orang tersebut sudah mempunyai wadah, sudah mempunyai tempat untuk bisa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan mereka yang memang tidak diberikan akal kecerdasan oleh Allah. Ada diberikan akal tapi tidak cerdas itu banyak. Makanya manusia ini adalah makhluk yang luar biasa. Andai kata manusia ini bisa memanfaatkan akalnya ya, sehingga mampu dan bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang manusia, baik kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kewajiban kepada sang manusia maupun kewajiban kepada sang makhluk, maka orang ini akan naik derajatnya setinggi mungkin hingga melebihi derajatnya para malaikat. Kalau bisa menggunakan akalnya dengan maksimal. Tapi kalau dia tidak bisa menggunakan akalnya, malah justru memperturutkan hawa nafsunya, akalnya tidak dipakai untuk mikir, maka dia akan turun derajatnya rendah sekali, melebihi rendahnya para hewan-hewan. Hewan itu ya punya akal, tapi akalnya tidak cerdas, akalnya tidak pintar. Kayaknya tidak ada kalau hewan pintar melebihi manusia itu, masya Allah, tidak ada. Nah, andai kata kita sudah diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mendapatkan wadah, tempat untuk bisa menampung ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh guru-guru kita. Maka berbahagialah kalian.
Saya yakin kalian juga sudah bisa memenuhi persyaratan ini. Karena nggak mungkin kalau kalian nggak cerdas kok bisa kuliah, ada bakalan. Nggak mungkin, ya kan? Sebelum kalian masuk di bangku kuliah, itu kan kalian harus melewati sekolah dasar dulu. 6 tahun, ya paling cepat itu. Ya, ada yang sampai 7 tahun, 8 tahun, bahkan ada yang 10 tahun misalnya. Masuk ke jenjang SMP, itu minimal 3 tahun. Ya kan? 3 tahun. Terus SMA juga 3 tahun. Kalau lulus, kalau lolos semua, ya tidak mandek-mandek atau tidak tertinggal di kelas, itu namanya kalian sudah punya kecerdasan, baru kalian bisa masuk di bangku kuliah. Nah ini berarti wadah yang pertama kalian sudah bisa untuk menerima ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala dari para guru-guru kita, dari para kiai kita, dan juga dari para dosen ataupun rektor kita. Maka manfaatkan dengan sebaik mungkin, karena semua kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita itu semua pasti akan ada pertanggungjawabannya. Kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin agar akal ini benar-benar bisa kita manfaatkan sebagaimana yang kita harapkan dan juga yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Digunakan akal dengan semaksimal mungkin. Kecerdasan adalah bagian dari sesuatu yang bisa menarik ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Tanpa akal yang cerdas, tanpa akal yang pinter atau bakat, sangat susah sekali untuk mendapatkan ilmu. Kalau tidak percaya, kalau sama punya kambing di belakang rumah, ajari belajar membaca apa kalau bisa. Kenapa? Dia punya akal, tapi tidak bisa digunakan untuk belajar. Ya akalnya kambing, akalnya hewan itu ya yang penting makan, kenyang, tidur gitu aja. Besok mikir lagi, tidak mikir besok dapat makan, enggak, yang penting besok cari makan. Ya, walaupun semua itu ada, ya binatang itu juga ada min plusnya, ada nilai tambahnya ya. Tawakalnya dia kepada Gusti Allah itu luar biasa. Karena memang tidak pernah ada yang namanya binatang itu ngumpulin makanan untuk makanan besok, tidak ada. Binatang ya hari ini makan, habis sudah selesai. Besok cari lagi. Itulah tawakalnya binatang kepada Gusti Allah. Beda dengan manusia. Kenapa? Karena punya akal. Daripada ini tidak habis tak makan, ya untuk disimpan besok, yaitu akal manusia. Memang seperti itu. Ya, cerdas. Kain atau bakat, kalau dalam bahasa malakah, ya. Mempunyai kecerdasan, mempunyai malakah atau bakat. Yang pertama. Kemudian berapa rata-rata ukuran akal yang bisa menerima pelajaran? Ya, dalam satu survei itu pernah dijelaskan sekitar 91 sampai 110 rata-rata. Ya, kalau 80 sampai 90 itu bisa dibilang rendah walaupun itu normal, susah mencarinya. Apalagi kalau sampai 70, Masya Allah, sangat susah sekali. Nah, kalau diberikan akal yang jenius, ya ukurannya mungkin sekitar 131. Sangat jenius sekali. Ya, karena banyak zaman dulu itu, para sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang jenius. Ketika firman Allah disampaikan kepada Kanjeng Nabi, melalui malaikat Jibril atau melalui Allah langsung, itu langsung disampaikan para sahabat. Banyak sekali sahabat yang mendengarkan dan langsung bisa hafal. Jadi para sahabat memang cerdas sekali. Sehingga ketika terjadi perang, ya, perang Uhud kalau tidak salah, itu para sahabat Nabi yang hafal Quran itu banyak yang meninggal. Banyak yang meninggal. Karena banyak yang meninggal, dikhawatirkan Al-Qur'annya nanti tidak bisa dinikmati atau diajarkan kepada generasi sesudahnya. Maka oleh Sayyidina Umar ditulislah kitab suci Al-Quran, ya, sampai beberapa periode pemerintahan sampai Sayyidina Utsman bin Affan, sehingga Al-Quran bisa terbentuk. Para sahabat dulu nggak perlu pakai kitab hitam. Kenapa? Karena yang didengar dari Rasulullah langsung hafal, langsung bisa, dan langsung diterapkan. Andai kata tidak paham, langsung bisa ditanyakan kepada Kanjeng Nabi, ya, selaku asyari, ya, yang memberikan syariat. Jadi bisa. Nah sekarang, makanya timbul berbagai macam madhab, berbagai macam pendapat yang menyebabkan umat Islam ini berpecah belah. Ada satu kalimat, satu ayat yang disampaikan, tapi memiliki arti yang multi atau arti yang banyak, sehingga jarang ada perbedaan-perbedaan pendapat.
Monggo, beda itu boleh, tidak masalah. Yang penting tidak saling menyalah-nyalahkan. Jadi cerdas. Di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau mempunyai pembantu yang apabila dia mendengar 2 kali itu langsung hafal. Sedangkan Harun ar-Rasyid sendiri itu juga mempunyai kecerdasan yang luar biasa, ketika mendengar sekali saja itu hafal. Hanya ketika diseimbarakan, siapa yang bisa membuat syairan yang saya belum pernah mendengar, akan saya berikan hadiah yang sangat besar. Semua berlomba-lomba, para syu'ara, para ahli syair ini semua berlomba-lomba untuk menciptakan syair yang belum pernah didengar. Sehingga ketika hari ditentukan tiba, para syu'ara atau para ahli penyair-penyair ini datang ke istana untuk berkompetisi, ya, menyampaikan syairan yang belum pernah didengar oleh khalifah pada waktu itu. Ketika satu persatu disuruh maju, apa yang terjadi? Satu orang maju menyampaikan atau membacakan syair yang baru jadi tadi pagi, misalnya dibaca, karena khalifah itu hafal sekali mendengar, ya khalifah langsung bisa hafal. Saya sudah hafal yang kamu baca tadi itu. Wah, masa ini kan baru jadi tadi pagi? Iya, kalau percaya saya baca, lihat, dengar. Nah, setelah itu kamu tidak usah bingung. Ini pembantu saya itu hafal. Nah, pembantunya itu mendengar 2 kali, hafal. Nah, kecerdasan seperti ini ya memang sangat jarang. Allah Subhanahu wa taala memberikan hanya beberapa orang saja di dunia ini, ya, nggak terlalu banyak. Lebih banyak yang rata-rata dan juga banyak juga yang mempunyai IQ sangat rendah. Jadi kecerdasan untuk bisa mendapatkan ilmu, ya, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lain. Tanpa ada kecerdasan, tanpa adanya akal yang cerdas, sangat susah untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan ilmu adalah wakhirsin. Ya, khirs atau dalam bahasa di sini disebut antusias, minat, keinginan yang kuat untuk bisa mendapatkan ilmu. Antusias atau khirs itu bahasa Arabnya, kalau dalam bahasa kamu itu rakus juga bisa. Orang itu mempunyai sifat rakus, boleh, tapi rakusnya harus apa dulu? Kalau rakus makanan, rakus jabatan, dan itu tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Tapi kalau dia rakus ilmu, rakus ibadah, rakus beramal soleh, monggo silahkan, jangan dianjurkan. Antusias sekali. Demikian juga dengan orang yang sangat gandrung, yang sangat mencintai ilmu, sehingga hari-hari dihabiskan untuk mencari ilmu. Bahkan ada orang yang gila gara-gara mencari ilmu. Saking kepinginnya mendapatkan ilmu, ya walaupun dia rakus, tapi rakus yang baik, ya insya Allah akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena dengan khirs atau antusias yang tinggi, orang bisa mendapatkan ilmu. Tanpa khirs, tanpa keyakinan, tanpa keinginan yang kuat untuk mendapatkan ilmu, ya susah sekali. Ya. Nah, kita harus bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada ilmu. Makanya jadi pelajar, seperti kalian mahasiswa atau mahasiswi, itu jangan pilih-pilih ilmu yang disampaikan dari dosennya masing-masing. Kalau Pak dosen ini yang mengajar, saya ikut. Tapi kalau Pak dosen ini saya tidak mau ikut, itu namanya tebang pilih. Mana seperti ini tidak akan sukses. Ya. Walaupun memang Allah tidak memberikan orang macam-macam ilmu. Artinya mungkin hampir tidak ada, bahkan mungkin sangat langka sekali ya. Orang itu ya alim dalam ilmu agama sangat luar biasa. Ya pintar juga dalam ilmu teknologi. Ya pintar juga dalam ilmu kedokteran. Alim juga dalam ilmu, segala ilmu dia bisa. Ini sangat jarang sekali ada orang seperti ini. Kayak Allah memberikan bagian-bagian ini, bagiannya untuk kiai misalnya. Jadi diberikan ilmu agama yang cukup. Ini di bagian kedokteran, ya para dokter. Para dokter alim, pintar dia menjalankan tugasnya sebagai dokter, tapi begitu ditanya masalah ilmu agama ya tidak bisa, karena memang bukan bagiannya. Para kiai sangat alim, sangat pintar. Ya, tapi begitu disuruh praktek nyuntik saja tidak bisa. Ya, karena memang bukan ilmunya, ya, bukan ahlinya. Jadi Allah memang memberikan bidang ilmu masing-masing kepada
orang. Jadi tidak orang itu yang alim, luar biasa, kemudian dia juga punya yang lain, ilmu-ilmu yang lain, ya. Sakti mandraguna misalnya, pendekar, ya kan, juga dokter, juga insinyur, ya, politikus, ya kan, kiai, ya, sangat jarang orang seperti ini. Bilang tidak ada, an-nadir kal ma'dum, barang yang langka itu seperti tidak ada. Ya. Ini antusias. Kalian harus antusias, harus benar-benar mempunyai keyakinan yang kuat, ya, untuk bisa mendapatkan ilmu. Kalian harus benar-benar berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk bisa mendapatkan ilmu. Dengan cara apapun, yang penting cara yang dibenarkan. Kalau untuk mencari ilmu, insya Allah cara-caranya ya benar, insya Allah. Nah, mungkin ada orang nyuri ilmu itu kayak apa terus, ya kan? Ilmu tersimpan dalam akal guru-guru kita atau dalam kitab-kitab yang disampaikan oleh kiai-kiai kita dan lain sebagainya. Maka ketika kita ingin mendapatkan ilmu, kita harus mendatangi beliau, ya. Kita harus mendengarkan, namanya orang yang rakus. Rakus dalam hal kebaikan, rakus dalam hal ilmu. Kemudian yang ketiga, untuk bisa mendapatkan ilmu adalah wastibarin, yaitu harus bersabar. Ya. Sabar ini semuanya, dalam aspek apapun kehidupan kita di dunia ini, semuanya harus dulu sabar. Bahkan ketika kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat, bentar lagi masuk bulan suci Ramadan, kita harus puasa, yang alhamdulillah diberikan rezeki bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Semua harus dilaksanakan dengan cara yang sabar. Ya, tidak bisa serta-merta gerusa-gerusu, ya, tidak beraturan dan lain sebagainya, enggak boleh. Harus dilaksanakan dengan sabar. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, harus sabar, ya. Kalau memang belum masuk waktunya, jangan sholat dulu. Sabar, ditunggu. Ketika kita menjalankan ibadah sholat, kita juga harus sabar. Bukan berarti langsung sholatnya itu, ya kalau orang Jawa bilang itu ambruk gedang. Ya. Apa itu ambruk gedang? Ya seperti rubuhnya pisang itu nggak ada arahnya. Jadi kesabaran itu insya Allah semuanya akan menjadi baik. Apapun yang kita laksanakan apabila didasari dengan sabar, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Ya, insya Allah semua akan menjadi baik. Tapi kalau tidak sabar ya susah. Demikian juga dengan kalian. Kalian untuk bisa mendapatkan ilmu itu harus sabar. Ya, sangat susah dan sangat tidak mungkin tapi tidak terlalu yakin. Bahwasanya hari ini kalian belajar itu langsung bisa, jarang. Yang ada ya hari ini kalian belajar, beberapa tahun kemudian baru bisa memahami dan bisa mempraktekkan, atau beberapa bulan kemudian. Hari ini kalian belajar dapat ilmu untuk dipraktekkan ketika itu sangat susah. Ya, harus dicoba dulu, harus dilatih dulu supaya benar-benar bisa. Orang yang ahli dalam mekanik misalnya, dia diajarkan berbagai macam cara untuk memperbaiki alat-alat berat, elektronik dan lain sebagainya. Itu bertahun-tahun dia belajar untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut. Dia menghafalkan rumus, dia menghafalkan ini, menghafalkan itu, dia tahu apa ini kegunaannya apa, semua harus tahu. Nah, itu diperlukan kesabaran yang cukup tinggi, ya. Enggak mau, Pak, saya pokoknya hari belajar, hari harus bisa. Ya enggak bisa kayak gitu. Ya. Kalau seperti itu ya enggak mungkin bisa. Makanya ketika ada musibah itu juga kita harus sabar. Semuanya kita harus sabar. Ya, kalau tidak sabar ya tidak maksimal apa yang kita inginkan. Puasa di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan masuk. Kita sangat diwajibkan untuk menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum, ya, bercampur dengan istri kita atau pasangan kita di siang hari. Nah, ini kalian belum paham, tapi tidak apa-apa saya sampaikan. Itu ditahan, ya. Jadi menahan itu sabar yang diperlukan. Ya. Siapa sih yang kalau orang lapar tidak kepingin makan? Siapa sih orang yang ketika haus tidak kepingin minum? Pasti kepingin. Ya, pasti kepingin. Ketika kita melihat anak kecil sedang minum es warnanya kuning di siang hari, Masya Allah nikmatnya, ya kan? Padahal andai kata kita minum rasanya memang kayak gitu, rasa jeruk biasanya. Itu kita harus menahan sabar. Ya Allah ya Rabbi, paringan sabar. Ya Allah berikan kesabaran kepada saya.
Nah, seperti itu memang. Ibadah harus juga menggunakan kesabaran. Termasuk kalian belajar itu juga harus sabar. Artinya apa? Besok pagi, kalau misalnya nanti sekolah sudah dibuka lagi, ya, kalian harus berangkat pagi, jam sekian harus sudah sampai di kampus. Ya. Terus mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru kalian atau dosen kalian. Ketika dosen marah, kalian juga harus sabar. Ya, nggak boleh ikut marah. Dosen marah, malah kalian ikut marah. Terus jadinya kayak apa nanti? Marah-marahan. Ya. Yang namanya dosen itu juga manusia. Mungkin ada permasalahan rumah yang belum selesai, akhirnya kebawa ke sekolah itu sudah biasa. Tidak cuma di sini, tidak cuma di sana aja, kadang-kadang masih kebawa ke bawah. Walaupun sebenarnya tidak dianjurkan. Ya. Ketika kalian belajar di kampus, kalian baru dimarahin sama ibunya misalnya. Itu biasanya juga ke bawah ketika kalian belajar. Maka sabaran itu harus diperlukan ketika kalian sedang melaksanakan aktivitas belajar, baik di rumah maupun di kampus. Cara juga seperti ini yang kita laksanakan ya, yang online seperti ini, itu juga harus sabar, ya kan? Kalian juga harus sabar, mau tidak mau. Kalau udah sabar, bagaimana mungkin bisa? Ya, saya juga sabar, kalian juga harus sabar. Insya Allah akan menjadi baik karena satu firman Allah, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dan beserta orang-orang yang bersabar. Maka sabarlah kalian. Insya Allah semua yang kita harapkan dan kita inginkan akan bisa kita peroleh dengan maksimal. Itu yang ketiga. Yang keempat, wabulghatun. Orang bisa mendapatkan ilmu itu harus ada bulghah. Bulghah itu biaya, ya. Biaya untuk mendapatkan ilmu. Nah, ketika kalian masih dalam tahap belajar, maka seharusnya walaupun tidak wajib. Kenapa? Karena orang tua itu mendidik anak, ya sebenarnya itu kalau sudah balik itu sudah lepas tanggung jawab, termasuk memberikan makan minum, ya. Tapi kan tidak gitu orang tua kita. Orang tua kita ini sangat luar biasa. Makanya kita selalu mendoakan kepada orang tua kita masing-masing supaya diberikan kesehatan. Bagi yang masih mempunyai orang tua hidup, bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, kita doakan juga supaya diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan tempat yang layak di sisinya, kan gitu. Ini namanya kita masih menjadikan orang tua sebagai tempat untuk memohon ampun, ya, mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tuanya masih ada, doakan supaya panjang umur, sehat, supaya apa? Ketika orang tua masih ada, sehat, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membiayai sekolah kita, ya, sekolah kita. Doakan. Jadi orang tua secara khusus, ya. Jadi orang tua itu yang memang membiayai. Kalau kalian masih punya orang tua, apakah bisa sekolah dibiayai sendiri? Bisa saja. Ya, dulu saya waktu di pesantren itu tidak semua biaya ditanggung sama orang tua. Saya harus berusaha mencari pekerjaan untuk bisa menghidupi diri saya sendiri dan membeli kitab. Akhirnya saya kerja. Jadi selesai sekolah, saya kerja untuk bisa mendapatkan uang dan digunakan untuk beli kitab, beli baju, beli sarung, ya kan, dan lain sebagainya yang diperlukan di pondok. Ya alhamdulillah bisa. Kenapa? Karena ilmu memerlukan biaya. Ya, nggak boleh kita ilmu modal dengkul aja, dengkul dipakai modal, ya bisa. Jadi harus menggunakan biaya. Dan biayanya yang digunakan ini harus biaya yang memang benar-benar halal. Ya, jangan mencari pekerjaan yang haram untuk biaya sekolah, untuk biaya kuliah. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana mungkin ilmu itu bisa masuk? Orang biaya yang diberikan aja loh, biayanya biaya barang haram atau uang haram. Carilah pekerjaan yang benar. Kalau memang kalian mau kerja untuk sambil kuliah, monggo silahkan asal bisa membagi waktunya. Tapi sangat berat sekali, ya. Saya sudah membuktikan betapa beratnya mencari pekerjaan. Sudah dapat pekerjaan, artinya sekolah sambil bekerja itu berat. Ya, sangat berat sekali. Jadi kalau kalian masih mempunyai orang tua yang sanggup membiayai kalian, doakan
Ya, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Jadilah anak yang baik. Jangan suka menjengkelkan hati orang tua. Orang kalian loh masih hidup dengan orang tua, belum bisa mencari sendiri. Ya kan? Kenapa kok masih bertingkah? Seolah-olah orang tua itu tidak ada apa-apanya. Nah, untuk bilang mendalik. Keberadaan orang tua itu ya penyebab keberadaan kita. Karena orang tua kita ada. Kalau ada orang tua terus gimana kita? Ya tidak tahu. Ya. Jadi termasuk kebutuhan kita untuk bisa mendapatkan ilmu adalah dengan cara ada biayanya dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, bagaimana cara kita bisa mendapatkan ilmu adalah wa irsyadi ustadzin, yaitu dengan petunjuknya guru. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu ada mata rantainya, ada silsilahnya. Gak bisa kita belajar sendiri tanpa menggunakan guru. Ya, guru itu harus ada. Apalagi menyangkut masalah ilmu agama. Guru itu harus ada. Kalau tidak ada guru, bagaimana bisa ilmu itu bisa didapat? Pak, kalau sekarang ini kan ada istilah apa itu namanya YouTube atau Google dan lain sebagainya. Ya tetap tidak dianjurkan. Andai kata untuk mukobalah perbandingan, monggo silakan. Tapi yang utama tetap harus pakai guru. Ya, apalagi ilmu agama itu harus menggunakan guru. Mencari ilmu agama tidak gunakan guru, baca buku, dipelajari, diamalkan. Oh, ini ada amalan supaya diberikan kecerdasan. Dia baca buku, puasa 3 hari misalnya, kemudian baca wirid sekian. Ya, dia baca buku atau dilihat di Google atau lihat di mana tanpa adanya guru pembimbing, wah, masya Allah ini bisa berbahaya sekali. Ya, jadi harus menggunakan guru. Kalau tidak menggunakan guru susah. Dan bisa membahayakan bagi mereka yang belajar tanpa guru. Nah, bagi yang sudah mempunyai guru seperti kalian ini, masya Allah luar biasa. Ya. Tinggal memperhatikan apa yang disampaikan oleh sang guru, oleh dosen kalian, oleh rektor kalian, apa yang disampaikan didengarkan dengan baik, ya. Karena ilmu yang diberikan Allah kepada mereka itu ya sangat besar manfaatnya buat kehidupan kalian di kemudian hari, ya, sangat bermanfaat. Makanya yang kita harapkan itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Banyak sekali kok kita lihat bahwasanya guru ini termasuk orang yang harus kita hormati. Orang yang harus kita tempatkan di tempat yang tinggi. Karena kedudukan guru itu sama dengan orang tua kita. Kita tahu orang tua kita kan ada 3 nih. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita. Siapa? Ya bapak dan ibu kita. Itu orang tua kita yang melahirkan kita. Yang kedua adalah orang yang mendidik kita, yaitu para guru kita, para dosen kita, para kiai kita, para ustadz kita, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, orang tua kita adalah orang yang mempercayakan anaknya kepada kita, mertua kita. Itu semua orang tua. Dan harus wajib hukumnya untuk dihormati. Ya. Walaupun yang mengajarkan itu masih muda, hampir seumuran dengan kita, tapi kalau dia sudah mengajarkan ilmu, wajib hukumnya untuk kita hormati. Bahkan Sayyidina Ali itu berani pasang badan, ana abduman, alaman harfan. Aku ini, kata Sayyidina Ali, adalah budaknya orang yang mengajariku 1 huruf. Ya, andai kata dia mau menjual saya ikhlas dijual. Andaikan dia mau mempekerjakan saya tanpa dibayar, saya siap. Bayangkan 1 huruf saja sudah berani pasang badan. Nah, kalian ya sebagai dosen, berapa ilmu yang sudah kalian dapat dari dosen kalian masing-masing? Ya. Inilah hebatnya. Makanya Sayyidina Ali termasuk sahabat Nabi yang mendapatkan julukan Babul Ilmi. Satu keterangan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini, kata Rasulullah, adalah gudangnya ilmu, kotanya ilmu. Jadi semua ilmu ada pada saya, kata Rasulullah.
Kamu tanya ilmu apa? Insya Allah saya bisa. Itu Rasulullah. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan akal pikiran beliau, tidak. Pamayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang tidak disampaikan oleh Rasulullah itu tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu, tapi memang melulu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti benar. Pasti sesuai benar yang diharapkan. Ya. Orang tua kita itu termasuk guru-guru kita adalah orang tua kita. Dosen kita itu adalah orang tua kita. Walaupun dia lebih muda kadang dari kita, kan ada tanah yang kuliah terus umurnya sudah 40 tahun ke atas, dosennya masih 30 atau 32 atau 35 kan banyak itu. Ya kan? Terus gimana? Ya itu tetap guru kita. Ya. Nggak boleh terus tentang kamu kan lebih muda daripada saya. Kamu harus hormat sama saya meskipun saya murid kamu, nggak gitu. Ya. Dia itu guru kita meskipun muda tapi ilmunya tinggi. Kadang kita ini lebih tua tapi ilmunya rendah. Ya, makanya kita harus menghormati guru-guru kita meskipun umurnya tidak bahkan mungkin lebih tua dari kita. Memang ada keterangan yang menjelaskan laisa minna man lam yuqir kabiruna. Tidak termasuk golongan umatku kata Rasulullah, orang tua yang tidak sayang anak muda yang tidak mau menghormati orang tua. Ya. Walam yarham saugiruna, dan tidak mau tidak mau menyayangi kepada yang lebih muda. Walam ya'rif li alimina haqqahu, dan tidak mengetahui hak-haknya orang alang alim kita. Jadi lebih muda harus hormat kepada yang tua sayang kepada yang muda, dan harus mengetahui haknya para alim ulama. Alim ulama ini mempunyai keluarga. Sementara sebagian hidupnya ditasarufkan, dipasrahkan ya untuk kepentingan umat. Artinya ulama ini tidak bekerja. Bekerjanya ya ngajarin umat itu. Ini kalau dalam satu daerah ada ulama seperti ini, kok daerah kampung tersebut tidak pernah memperdulikan akan ma'isyah atau kehidupan dari sang ulama, maka orang kampung tersebut tidak termasuk golongan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi tenaga pendidik atau guru kita atau dosen kita, rektor kita, ustadz kita, kiai kita adalah mereka yang memang harus kita hormati, ya, kita teladani. Ya, di sini ada istilah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Itu ada istilah seperti itu. Selanjutnya yang keenam, untuk bisa mendapatkan ilmu adalah watuli zamanin, panjangnya waktu, masa yang lama untuk bisa mendapatkan ilmu. Tadi sudah saya sampaikan, ketika kita berada di bangku sekolah SD, itu minimal 6 tahun kita di sana. Ya, untuk bisa mendapatkan ijazah SD itu 6 tahun harus kita belajar minimal. Kalau lolos semua, kalau udah naik kelas ya nanti lama-lama jadi ketua kelas di situ. Artinya apa? Orang yang paling tua di kelas. Malah ngebi gurunya nanti tuanya kalau kelamaan terus di situ. Nah, ini lama ya, sampai 6 tahun belajar. Di SMP 3 tahun, itu kan lama. Di SMA 3 tahun lagi lama. Mereka yang kuliah 4 tahun mungkin, 8 tahun mungkin, ada yang sampai ya puluhan tahun ya belajar. Sehingga keluar dari kampus itu sudah kepala 3, udah ketuaan. Saking senangnya mencari ilmu. Ya. Nah, sabar waktu yang lama untuk bisa mendapatkan ilmu. Ya, jadi enggak hari ini dipelajari, hari ini langsung bisa. Nah, seperti itu orientasinya. Jadi tetap harus berusaha semaksimal mungkin, ya, sedapat mungkin ilmu yang diberikan guru kita terima, ya. Kalau pahamnya hari ini, alhamdulillah. Kalau pahamnya besok, ya disyukuri. Kalau pahamnya sampai tahun depan, ya tidak masalah. Ya, yang penting paham. Karena semua ilmu yang disampaikan oleh dosen kita atau guru kita, itu tidak semuanya bisa kita serap. Paling cuma beberapa saja. Ya, tinggal kita mencari tambahan ilmu. Maka ada satu kalimat
Alaikum bil istifadah. Kalian lajinlah kalian untuk selalu beristifadah. Wa kun mustafidan kula yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Jadilah kalian orang yang selalu beristifadah mencari tambahan ilmu. Jadi jangan puas dengan satu ilmu, dengan puas dengan satu pemahaman, jangan. Cari terus penambahan ilmu, istifadah. Kalau perlu renangi itu, ya, laut faedah itu renangi. Artinya pelajari benar-benar. Jangan tanggung-tanggung kalau belajar. Tapi tetap harus mengupayakan supaya sehat badan kita, jangan terlalu berlebihan dalam belajar. Belajar ke mulai jam, baca buku mulai jam habis maghrib sampai jam 2:30 misalnya, baca bukunya itu tidak bagus. Ya, tetap harus ada waktu istirahat. Nah, selain bagaimana tata cara kita bisa mendapatkan ilmu, ya, ini juga ada bahasan, ya, dengan paparan tentang etika peserta didik, ya, peserta etika didik dari adab yang menulis syarikan dari adab al-alim wal muta'alim karya Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah etika peserta didik terhadap diri sendiri. Jadi kalian dengan diri kalian masing-masing itu harus mempunyai etika, ya. Jangan sama diri sendiri kok malah ada etika yang sama sekali, ya pasti ada. Bagaimana caranya? Ya, dengarkan. Yang pertama, kalian harus bisa membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya. Akhlak tercela, bukan akhlak baik. Tapi akhlak tercela itu akhlak yang tidak baik. Akhlak tercela itu ya penyakit-penyakit hati itu yang harus kita hilangkan, seperti dendam, sombong, ya, takabur, ujub dan lain sebagainya itu harus kita hilangkan. Apalagi sombong, na'udzubillah min dzalik. Orang mempunyai sifat sombong itu pada hakikatnya dia merebut sifatnya Gusti Allah. Karena yang namanya sombong itu adalah sifatnya Gusti Allah. Nah, kalau kita merebut sifatnya Gusti Allah, ya pasti Allah akan menumpas kita, akan menghancurkan kita. Kayak andai kata kalian diberikan kemampuan untuk berpikir lebih di atas rata-rata, katakanlah cerdas, luar biasa, jangan sekali-kali melonjak sehingga menjadi angkuh dan sombong. Dan kalau kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala materi yang cukup, orang tua yang kaya raya, dipenuhi dan cukupi semuanya, bahkan ketika kalian dibawain mobil ketika kuliah, mobil yang sangat bagus misalnya, melebihi mobilnya dosen misalnya, karena orang tua kalian orang-orang yang cukup, maka syukuri, jangan melonjak menjadi angkuh dan sombong, tidak diperbolehkan. Karena itu adalah termasuk bagian sifat-sifat tercela. Dihindari sikap-sikap tercela. Ujub ini merasa mengherani dirinya sendiri. Kenapa kok aku ini bagus banget ya? Ya, aku kok bagus banget jadi orang ini. Berangkat ke masjid, waktu sholat subuh, lampu mati saya berangkat. Hujan saya berangkat. Masya Allah badanku kok bagus, aku kok menjadi orang baik seperti ini. Dia tuh mengherani dirinya sendiri. Itu orang-orang masih pada tiduran, saya sudah ke masjid. Masya Allah badan kok bagus kayak gini. Ujub namanya. Tidak boleh. Takabur, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketika kalian belajar itu juga mempunyai etika pada diri sendiri. Di antaranya yang pertama yang tadi sudah sampaikan. Yang kedua, berniat yang baik. Ya. Ketika kalian belajar, niatkan satu untuk mencari ridhonya Allah. Yang kedua, ya untuk menghilangkan segala jenis kebodohan. Jadi harus niat yang benar.
Jangan mempunyai niat yang jahat atau niat yang tidak baik. Saya belajar, nanti kalau sudah saya belajar saya akan pintar. Nanti kalau sudah pintar akan saya gunakan untuk membodohi orang yang bodoh misalnya. Atau untuk mencari sesuatu yang tidak benar, akan jualan ini melalui apalah pokoknya tidak benar. Nah, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi niat belajar itu harus yang benar-benar baik, ya. Nah, belajar itu bisa bernilai ibadah kalau diniatkan sebagai perbuatan ibadah. Karena ibadah itu kan ada dua, ada ibadah mahdhuh dan ibadah ghairu mahdhuh. Ibadah mahdhuh itu termasuk diantaranya adalah sholat, puasa, zakat. Itu melulu ibadah. Kalau ada orang sholat niatnya tidak ibadah, terus apa? Ya, orang puasa niatnya tidak ibadah, terus apa niatnya? Mau mencari cewek atau mencari kekayaan, ya tidak nyambung gitu. Nah, kemudian yang kedua, segala jenis aktivitas yang diniatkan sebagai perbuatan ibadah, ibadah ghairu mahdhuh, termasuk belajar. Ya, belajar hukumnya kan wajib, apabila diniatkan sebagai perbuatan ibadah, dia akan berubah menjadi ibadah. Akhirnya kita tidak meninggalkan dan kita bisa melaksanakan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bagus niat, ya. Niat yang benar insya Allah akan menjadikan sesuatu menjadi benar. Tapi kalau niat yang salah itu juga tidak akan bernilai ibadah, rugi kita. Ya. Jangankan ibadah yang ghairu mahdhuh, ya. Ibadah yang melulu ibadah tanpa diniatkan tidak sah, ya. Itu sholat. Sholat kalau tidak niat, sah tidak sholatnya? Tidak sah. Masuk bulan suci Ramadan, malam harinya tidak niat. Untuk niat puasa besok. Ya kalian akan kena kafar, ya kalian akan kena aturan. Ya. Kalian puasanya wajib, tapi puasanya tidak sah dan wajib mengqadha. Ya. Itu yang nyata ibadah aja memerlukan niat. Apalagi yang tidak ibadah melulu. Ya. Ya, seperti bekerja, seperti kalian membaca tulisan-tulisan ilmu-ilmu umum itu kan beda. Kalau baca Al-Quran itu memang beda. Dan yang ketiga, memaksimalkan waktu untuk belajar. Ingat, waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini terbatas. Kalian belajar itu juga terbatas. Ya. Kalian belajar ya untuk saat ini kalian belajar, 10-30 tahun yang akan datang kalian sudah tidak belajar lagi. Dan waktu itu tidak pernah berhenti. Roda kehidupan tidak pernah berhenti berputar. Dia berputar terus. Kalau sampai tidak bisa memanfaatkan dan memaksimalkan waktu kalian belajar, kalian akan tergilas roda waktu. Roda kehidupan ini. Rajin belajar yang benar-benar. Maksimalkan belajar. Tapi tetap jangan boleh berlebih-lebihan. Ya. Israf atau terlalu berlebih-lebihan dalam agama tidak dianjurkan. Termasuk belajar yang berlebih-lebihan. Maghrib belajar terus, sampai jam 11:30 belajar terus, tanpa memikirkan keadaan fisik badan, itu akan berbahaya sekali. Selanjutnya harus bersikap qanaah, puas, menerima apa yang bisa dibagi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu keterangan, wa in taruddu bil maqsumi ishtamuna ama fa illam takun taruddu bihi ishtafil hazan. Jika kamu menerima apa yang sudah dibagi dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah dibagi oleh Allah berupa rezeki, kamu ikhlas, kamu ridho, istamuna ama, maka kamu akan hidup dalam kenikmatan. Tapi ingat, fa illam takun taruddu bi istafil hazan. Jika kamu tidak ridho dengan apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan hidup dalam kesusahan, gelisah, galau kalau bahasa sekarang gitu ya. Nah, puas atau qanaah dalam apa? Sandang ya. Pakaian yang sudah diberikan orang tua seperti itu sudah gunakan dengan semaksimal, something masih layak pakai. Pangan, ya apalagi kalian sudah ngontrak kos itu ya, orang tua memang memberikan tempat sangunya tidak terlalu banyak, ya jangan makan yang enak-enak. Ya harus prihatin tuh, ya prihatin. Papan tempat tinggal. Kalau orang tua memang kuatnya membuat rumah dari dinding papan, ya sudah syukuri aja. Ya nanti kalau kalian sudah bekerja, kalian sudah sukses, kalian nanti membuat rumah yang beton, gitu toh. Ya.
dikoskan atau dikontrakkan di tempat yang murah, ya tidak apa-apa. Ya memang namanya juga harus qanaah kok, memang seperti itu. Selanjutnya, mengatur waktu dan tempat belajar. Nah, itu juga harus diatur. Waktu belajar itu kapan, tempatnya juga di mana. Kalau memang di kampus ya sudah otomatis di situ. Maksudnya di luar kampus. Waktunya jam berapa? Ya dianjurkan mungkin habis maghrib baca Quran dulu, ya, supaya diberikan keberkahan, rumahnya juga diberikan keberkahan kalau dibacakan Quran. Terus waktu belajar, tempatnya, ya, cari tempat yang memang nggak terlalu ramai. Belajar di tengah alun-alun, ya ramai toh. Ya. Belajar sambil lihat sepak bola, ya ramai, nggak bisa. Tapi juga jangan terlalu tempat yang sepi, belajar di kuburan. Nah, memang buat aku malah nggak bisa toh, malah bisa konsentrasi. Cari tempat-tempat yang memang tidak terlalu ramai dan juga tidak terlalu sepi. Ya, di masjid misalnya, habis sholat isya itu kan tidak terlalu ramai. Kan masih ada juga yang lewat-lewat di depan masjid. Itu bisa, aman insya Allah. Terus menyediakan makanan dan minuman. Nah, kalau makan itu jangan di-los. Makan satu hari sampai 5 kali itu apa? Ya kan? Itu namanya tidak prihatin namanya. Minum. Ya, makan ya sudah wajar orang makan kalau 3 kali ya 3 kali. Ya. 3 kali. Kamu jangan beranggapan kalau orang yang gemuk itu makannya banyak, belum tentu. Ya. Itu orang gemuk makannya banyak, belum tentu. Kadang orang gemuk itu karena pikirannya yang rileks, pikirannya yang nyantai sehingga badan menjadi sehat sehingga gemuk. Selanjutnya bersifat wirai, bersikap wirai. Apa itu menjaga diri dari perkara yang haram dan juga perkara yang syubhat. Warok, wirai. Kalau dalam bahasa Kiai dulu menyampaikan gedeng dunyo, ya, tidak senang dengan dunia. Artinya apa? Perkara yang haram aja mampu dia tinggalkan, apalagi apalagi yang syubhat. Ya. Haram sudah jelas, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Perkara yang halal itu juga sudah jelas, perkara yang haram pun juga sudah jelas. Wa bainama umurun mutasyabihat, antara keduanya ada yang disebut dengan perkara syubhat. Nah, ini tidak banyak orang yang mengetahuinya, ya. Syubhat, perkara hukum yang masih remeng-remeng, hukum yang masih belum jelas. Perkara syubhat. Nanti cari di mana. Contohnya ini masih banyak yang perlu saya sampaikan, sementara masih waktunya tinggal dikit. Selanjutnya menghindari makanan yang dan juga aktivitas yang menyebabkan lupa. Apa itu? Ya, makanan-makanan yang menyebabkan lupa itu biasanya yang mengandung lemak jenuh tinggi, ya. Gorengan-gorengan yang sudah menggunakan minyak berpuluh-puluh kali itu masih pakai terus, itu sangat berpengaruh dalam akal otak kita. Tidak terlalu bagus. Tadi saya baca artikel orang keseringan makan ikan itu juga bisa menyebabkan lupa. Ya, kalau dulu orang tua bilang ojo sering baca patok kuburan, biasanya pada tahu tuh atau fakta atau mitos juga Anda tahu. Ya, patok kuburan kurang pekerjaan ya baca patok kuburan. Terus manajemen waktu tidur, ya, istirahat, refreshing, ya. Kalau memang waktunya sudah selesai belajar ya tidur. Nah, kalau habis maghrib belajar, mutolaah kalau dalam bahasa pesantren, ya kan. Terus isya dilanjutkan lagi, setelah sholat isya dilanjutkan lagi. Ya kira-kira kalau sudah capek, sudah ngantuk ya tidur, ya. Di-manage waktunya untuk tidur, istirahat dan juga refreshing. Refreshing ya refresh untuk mencari kesegaran. Ya badan juga. Kalian sekali-kali lah boleh jalan-jalan kemana kah, ke pantai kah, ke gunung kah, dan lain sebagainya. Kemudian mengurangi kadar pergaulan yang tidak bermanfaat, ya, termasuk mencari teman. Teman itu sangat berpengaruh loh sama pergaulan, sama kehidupan kita. Orang itu kalau memang mempunyai teman yang baik, yang rajin dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa mempengaruhi kita meskipun lama, ya. Tapi bisa. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, tidak benar, itu pengaruhnya sangat cepat sekali. Kita bergaul dengan para anak-anak santri di pesantren yang baik-baik misalnya. Untuk bisa supaya kita menjadi santri itu ya biasanya butuh proses, orang tidak ada keinginan menjadi santri misalnya. Tapi ketika kita bergaul dengan anak-anak yang uragan, anak yang nakal, yang suka bermabuk-mabukan, itu sangat cepat sekali berpengaruh. Maka hindari itu, ya, pergaulan itu benar-benar sangat mempengaruhi kalian. Kalau kalian berteman dengan anak yang malas belajar,
ya sudah siap-siap saja nanti kalian akan ketularan. Ya, artinya apa? Cari teman yang memang rajin belajar supaya kalian juga bisa ketularan untuk rajin belajar. Kemudian yang kedua, etika peserta didik terhadap pendidik. Nah, kalian dengan dosen kalian, dengan rektor kalian, ada 12 yang harus kalian laksanakan. Yang pertama adalah ikhtiar dan istikharah, mencari pendidik yang tepat. Ya, ikhtiar itu berusaha semaksimal mungkin, istikharah minta sama Gusti Allah, sholat istikharah. Ya Allah, apakah saya sekolah di sini sudah cocok atau belum? Kalau kalian terus minta sama Gusti Allah, nanti dia akan dikabulkan. Jangan baru sekali sudah kapok aku Pak, enggak dapat alamat. Ya, harus istikharah dulu yang banyak ya, berkali-kali. Apabila nanti kalian sudah selesai kuliah, kerja, istikharah pekerjaan apa yang pas tepat buat saya. Pedagang kah, dokter atau apa terserah ya. Nanti kalian istikharah. Nanti Allah akan memberikan alamat nih, coba kamu laksanakan di sini. Laksanakan, maka insya Allah akan menjadi berkah dan baik. B, mencari pendidik yang kenyang pengalaman ilmu, artinya memang sudah ahli dalam ilmunya. Bukan kenyang ilmu itu harus kamu lihat dosen itu harus perutnya besar itu karena kenyang, enggak kayak gitu. Kenyang ilmu itu artinya ilmunya banyak ya. Yang disampaikan itu benar-benar mengandung ilmu yang tinggi. Jangan cari pendidik yang kalau dilihat reputasi dia belajar tidak bagus, ojo ya kan. Apalagi kalau mencari ilmu pendidik masalah ilmu agama itu ngeri sekali, sangat bisa mempengaruhi sekali ya. Kalau orang itu pas baru senang-senangnya mencari ilmu, mau mencari jati dirinya ya, mencari ilmu agama, ketemu sama orang-orang yang suka jihad yang tidak menggunakan ilmu. Pokoknya semua jenis kemungkaran, semua jenis yang tidak sama dengan dia itu harus dijihati, harus dihancurkan misalnya. Yang tidak sepaham dengan dia dalam ilmu itu bahaya. Ya, cari guru, cari ilmu yang memang benar-benar sudah tahulah ya latar belakang ilmu yang dia miliki. Patuh dan bertata krama kepada pendidik otomatis. Ya, dengan kiai kita, dengan dosen kita harus mempunyai tata krama. Karena dia itu adalah guru kita, orang tua kita. Jangan sampai kita mempunyai sifat yang tidak baik kepada mereka. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai ada seorang guru yang tidak ikhlas, tidak ridho ya kepada muridnya, itu biasanya muridnya ini akan sengsara. Muridnya biasanya akan tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Ada satu cerita yang pernah saya baca di artikel itu, ada seorang santri yang sangat jenius, bahkan dia digadang-gadang nanti akan menjadi pengganti kiainya kalau kiai sudah meninggal. Sangat luar biasa, sangat alimnya. Sehingga suatu saat sang santri ini karena sudah terkenal di kalangan pesantren dan juga di luar pesantren, dia diundang oleh masyarakat, oleh warga kampung. Berangkat dia tanpa izin sang kiai, tanpa izin gurunya. Ditanya, loh si A kemana kok tidak ada? Yai, dia ngisi ceramah di sana atau ngisi tausiah di sana. Oh iya wis, dia belajar di sini, tapi ketika dia menyampaikan ilmu tanpa izin saya, ya sudah ilmunya ketinggalan di sini, tidak akan datang. Benar, ilmunya ketinggalan di pesantren, ilmunya ada ikut dia. Jadi sampai di sana bisa ngapa-ngapain dia, gagap, hilang semua ilmunya. Jadi harus hati-hati kalian ya, untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka harus mempunyai tata krama kepada pendidik. Ya, memuliakan pendidik dari segi pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Ya, apa yang disampaikan, pikiran beliau, perkataan, perbuatan beliau, selama yang disampaikan, selama perkataannya dan juga perbuatannya tidak menyimpang dari aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya wajib untuk kita ikuti. Tapi yang namanya manusia toh satu saat yang disampaikan juga pernah salah. Biasa, namanya manusia kan memang seperti itu. Kalau memang salah, keluar dari jalur yang benar ya ditegur secara baik-baik. Ya.
Tetap seperti itu. Yang namanya Pak dosen, yang Pak rektor itu tetap manusia. Suatu saat mungkin ada salah yang disampaikan, ya ada. Tapi tetap kita hormati. Kalau memang salah, diingatkan secara baik-baik. Tapi kalau yang disampaikan itu memang benar, sesuai dengan jalur yang resmi, ya harus kita ikuti, ya kita muliakan. Kalau kita ngomong juga harus yang baik, ya kita berbuat sama beliau juga harus yang baik, ya. Bahkan ketika kita berpikir tentang beliau pun harus berpikir yang baik, ya. Jangan suudon terus, ya, tidak boleh. Ya. Berpikir positif kepada pendidik, ya, walaupun dia bersikap kasar. Ya, namanya manusia kok, masalah kan banyak yang dialami. Ketika masalah itu belum terselesaikan sampai ke bawah ke kampus, itu kadang-kadang ya emosinya masih tinggi. Dimaklumi saja, sama juga manusia. Kecuali yang mengajari kalian malaikat, itu beda lagi urusannya. Ini ajari manusia, ya, manusia yang ada hawa nafsunya, yang ada sikap kasarnya. Bukan berarti langsung kalian bersikap kasar, nantang, nggak boleh. Ya, tetap kalian harus menghormati meskipun dia bersikap kasar. Terus selanjutnya memperhatikan tata krama ketika menemui pendidik. Ketika sedang berhadapan dengan pendidik secara empat mata misalnya. Tunjukkan bahwa kalian adalah mahasiswa yang mempunyai etika tinggi. Ya, jangan kalian termasuk mahasiswa yang nggak beretika. Friend, ayo teman, nggak boleh. Ya, itu adalah guru kita, itu adalah dosen kita. Tetap kita harus, kalau orang Jawa bilang Anda pasor, ya, merendahkan diri kita. Karena memang kita ini memang rendah di hadapan mereka, di hadapan para guru kita. Ya, kalau ada seorang murid yang merasa sombong di hadapan gurunya, nah nggak akan bakal bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hilang semua nanti ilmunya, rontok. Ya. Memperhatikan tata krama ketika berada satu ruangan dengan pendidik. Nah ya, otomatis sudah ya. Jadi perlihatkan kalau kalian adalah mahasiswa yang mempunyai tata krama. Ya, jangan malah justru kalian memperlihatkan sikap urakannya, duduknya malah menyampingi sama dosennya itu. Ada yang berang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sini, kakinya malah diangkat taruh di meja. Nauzubillahi min dzalik. Itu namanya orang atau peserta didik yang tidak mempunyai etika tata krama. Apabila tidak setuju dengan pendidik, monggo silahkan, tidak apa-apa. Tapi peserta didik harus menyampaikan dan juga bertata krama. Yang namanya permasalahan apalagi menyangkut masalah khilafiyah itu biasa. Ya, misalnya dosennya dari Muhammadiyah misalnya, kemudian mahasiswanya dari NU. Kunut itu tidak wajib kan, tidak nyambung. Nah, tetap harus disampaikan dengan dengan bijaksana, ya. Itu masalah khilafiyah. Khilafiyah sampai hari kiamat pun tidak akan selesai. Bagaimana caranya? Andai kata mau menyampaikan kritikan, ya tetap harus dengan yang sopan santun. Bukan kritikan namanya, masukan lah istilahnya. Harus bertata krama. Ojo malah nantang-nantang, ya. Yang namanya manusia tuh ya satu ayat aja loh, andai kata diartikan tuh mengandung arti yang sangat banyak. Arti madhab ini yang menyebabkan menjadi beda pilihan. Menunjukkan sikap senang dan semangat belajar di hadapan pendidik. Kalau dosennya datang masuk ke kelas atau masuk ke kampus, tunjukkan kalau kalian itu sangat berbahagia, kalian itu sangat senang ketika sang dosen masuk ke kampus. Ajak malah sedih, malah murung, malah apalagi menunjukkan sikap yang tidak bagus. Nah, untuk bila minta jangan. Tapi perlihatkan kalau kalian itu sangat berbahagia, sangat antusias, ingin mendapatkan ilmu dari pendidik, ya, dari dosen. Nah, kalau kalian begitu dosennya masuk atau gurunya masuk, kok malah menunjukkan sikap yang tidak baik, ribut ke sana jalan kemari, teriak-teriak, naudzubillahi min dzalik. Ya. Tunjukkan kalau kalian senang, ya. Misalnya dosennya assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Senang, bahagia. Ya.
Kalau ketika kalian sudah di dalam kampus, ya kan, kemudian dosen kalian masuk, kalian kok senang-senang, ya kan, bahagia, maka otomatis pendidik itu juga senang, ya. Andai kata dia menyampaikan ilmunya pun juga bahagia, ya, ikhlas lahir dan batin. Tapi begitu dosennya masuk ke kampus, lihat kalau wajah kalian itu serem, sedih, ada nangis malah. Alah, dosennya mau menyampaikan ilmu ya terus kayak apa? Ya tidak mungkin lah ya, tidak mungkin bisa didapat dengan baik. Memperhatikan tata krama dalam berkomunikasi dengan pendidik. Nah, ketika ngomong baik melalui HP atau melalui telepon atau berhadapan langsung, tunjukkan kalau kalian itu memang benar-benar mahasiswa yang bertata krama, beretika, berakhlak. Ya. Karena apa ya? Andai kata kita tidak bertata krama, ya Allah, maka penilaiannya juga tidak bagus. Ya. Dan tentu tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau kita bertata krama, beretika, berakhlakul karimah, harapannya ya supaya kita ini benar-benar menjadi hamba Allah yang berakhlak. Ya, tadi disampaikan di awal, kalau dosen kita, guru kita, kiai kita, ustadz kita itu adalah orang tua kita, yang hukumnya wajib bagi kita untuk menunjukkan sikap tata krama, sikap sopan santun kepada mereka. Kalau sampai kita tidak menunjukkan sikap sopan santun, tata krama kepada mereka, maka tentu kita tidak akan mendapatkan kebaikan ya dalam kehidupan. Kemudian yang terakhir, bertata krama dengan pendidik dalam segala situasi dan kondisi. Ya, ketika dia di kampus juga tetap bertata krama. Ketika dia di rumah, kita juga harus mempunyai sopan santun dan tata krama. Karena yang namanya guru itu tidak mengenal tempat. Dimanapun dia berada, tetap guru kita. Andai kata dia sudah lulus atau sudah pensiun, misalnya kita sudah menjadi orang yang terkenal, kita menjadi orang yang sukses, berkat guru kita ini kita akan menjadi sukses misalnya. Terus dia sudah pensiun, maka tetap tata krama harus dikedepankan. Itu guru saya dulu yang ngajarin saya apa, ada apa-apa. Ya, nggak boleh. Jadi tetap dihormati, tetap sopan. Ya, jangan sampai di sikap kasar kepada dia, jangan sampai kita mempunyai menunjukkan sikap arogan, sikap tidak suka. Walaupun bagaimana itu tetap guru kita. Karena yang namanya hubungan antara murid dengan guru tidak akan terputus. Ya. Orang tua dengan anak tidak akan terputus. Orang tua dengan mertua tidak akan terputus. Ya. Meskipun orang tuanya sudah, anaknya sudah pada cerai misalnya ketika habis nikah cerai, itu tetap hubungan dengan orang tuanya masih hukumnya wajib dipatuhi, wajib ditaati. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena semua yang kita sampaikan, andai kata itu benar memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, itu memang atas kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan kalian nanti ke depannya setelah lulus, kalian menjadi anak-anak yang soleh, anak yang solehah, kalau yang ada yang perempuan, ya mudah-mudahan bisa membanggakan orang tua kalian, bisa mengangkat derajat orang tua kalian, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan semoga kalian berhasil ya menjadi orang yang sukses itu dalam naungan dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Tidak kemana-mana, tidak ke ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Ya, harapan saya. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.